Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Muhammad Taufan Nugroho selaku dosen pengampu dari mata kuliah Etika Bisnis, dan yang saya hormati para dosen di Universitas Pancasakti Bekasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Al-Fajri dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Dalam beberapa menit ke depan akan menjelaskan mengenai etika bisnis dan hal-hal yang tercakup di dalam etika bisnis ini. Nah, sebelumnya kita membahas terlebih dahulu tentang pendahuluan, yaitu yang berisikan tentang latar belakang, sasaran, dan ruang lingkup etika bisnis. Yang pertama itu latar belakang etika bisnis. Nah, etika bisnis ini, teman-teman, itu adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis itu merupakan suatu topik yang mulai menarik perhatian masyarakat dunia itu sejak abad 20. Nah, etika bisnis ini sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Nah, keberadaan usaha pada hakikatnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam bisnis, etika itu menjadi hal yang perlu dilakukan oleh semua pelaku bisnis. Nah, etika bisnis ini merupakan alat bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis mereka dengan lebih bertanggung jawab secara moral. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi dan menentukan kegiatan berbisnis itu antara lain ada nilai-nilai humanisme, moralitas, dan adat istiadat. Lalu sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Nah, sasaran etika bisnis itu adalah membangun kesadaran kritis pelaku bahwa bisnis itu adalah profit making activity yang harus dicapai dengan cara yang baik dan etis. Nah, ruang lingkup etika bisnis itu meliputi yang pertama, etika bisnis itu sebagai etika profesi membahas tentang berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktik bisnis yang baik dan etis. Nah, etika bisnis ini bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya dengan secara baik dan etis. Yang kedua, etika bisnis juga menyadarkan masyarakat bahwa hak dan kewajiban itu tidak boleh dilanggar oleh praktik bisnis siapapun juga. Dan yang ketiga adalah bidang telaah etika bisnis itu menyangkut pandangan-pandangan bisnis. Pandangan-pandangan bisnis. Nah, dalam hal ini etika bisnis itu mengkaji moralitas sistem ekonomi pada umumnya dan sistem ekonomi publik pada khususnya. Misalnya, masalah keadilan sosial, hak milik, dan persaingan. Lalu yang selanjutnya akan kita bahas mengenai landasan teori. Nah, yang tercakup di dalam landasan teori ini ada pengertian tentang etika bisnis, teori-teori, dan pendekatan stakeholder. Nah, yang pertama, sebelum kita lebih jauh, kita harus mengetahui dulu nih, etika itu apa, bisnis itu apa, dan etika bisnis itu apa. Nah, yang pertama, etika. Etika itu adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, etika ini berkaitan erat dengan moralitas, yaitu cara hidup seseorang dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang baik dan buruk. Nah, itu etika. Kalau bisnis itu adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Nah, bisnis juga itu dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang atau kelompok orang itu sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Nah, bisnis. Lalu etika bisnis itu apa? Etika bisnis itu adalah seperangkat norma dan nilai-nilai moral yang perlu diterapkan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan bisnis. Nah, etika bisnis ini mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Etika bisnis itu mencerminkan suatu perusahaan di mata publik dan memiliki dampak yang krusial pada keberlangsungan usaha. Dari sumber yang telah diberikan, kita dapat simpulkan bahwa etika itu adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika itu dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, bisnis itu adalah organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Digabungkan, etika bisnis itu adalah seperangkat norma dan nilai-nilai moral yang perlu diterapkan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan bisnis. Lalu, teori-teori yang ada di dalam etika bisnis. Nah, tadi sudah kita bahas etika bisnis itu adalah aturan tidak tertulis, namun penting untuk diperhatikan dan diterapkan demi kebaikan perusahaan. Terdapat beberapa teori etika bisnis yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan bisnis, yaitu satu, teori utilitarianisme. Nah, teori ini mengatakan bahwa suatu kegiatan bisnis adalah baik dilakukan jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen. Itu teori utilitarianisme. Yang kedua ada teori deontologi. Nah, teori ini menekankan bahwa tentang kewajiban seseorang untuk berperilaku sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Yang ketiga ada teori teleologi. Nah, teori ini menekankan pada hasil akhir atau tujuan akhir yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu keutamaan. Nah, teori ini menekankan pada nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan bisnis. Lalu, mengenai pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder itu adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana berbagai unsur itu dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan juga tindakan bisnis. Nah, pendekatan ini bertujuan agar hak dan kepentingan stakeholder terkait dengan suatu kegiatan bisnis itu dijamin, diperhatikan, dan juga dihargai. Nah, pendekatan stakeholder juga merupakan suatu proses di mana organisasi itu melibatkan orang-orang yang mungkin akan terpengaruh oleh keputusan itu, membuat atau dapat mempengaruhi pelaksanaan keputusan. Lalu dalam konteks bisnis, stakeholder itu dapat didefinisikan sebagai semua orang atau kelompok yang memiliki ketertarikan dalam proyek atau bisa dipengaruhi oleh luaran output. Nah, pendekatan stakeholder ini penting dalam etika bisnis. Karena apa? Karena memastikan bahwa keputusan bisnis itu mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, bukan hanya kepentingan pemilik perusahaan atau pemangku kepentingan. Lalu yang selanjutnya kita akan memasuki pembahasan. Pembahasannya terkait etika bisnis dalam manajemen pemasaran, etika bisnis dalam manajemen produksi, etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia, dan terakhir yang akan kita bahas adalah etika utilitarianisme. Nah, yang pertama, etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Nah, etika bisnis dalam manajemen pemasaran itu adalah seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang mengatur cara perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran dan berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Nah, etika bisnis dalam pemasaran itu sangat diperlukan oleh setiap organisasi atau perusahaan. Karena apa? Karena dapat mendorong kesadaran moral dan menciptakan bisnis yang baik. Karena jika tidak ada etika bisnis dalam suatu organisasi atau perusahaan, maka nantinya hal itu akan dapat merugikan berbagai pihak yang terkait. Nah, etika bisnis dalam pemasaran itu meliputi beberapa hal. Antara lain yang pertama, etika bisnis, etika pemasaran dalam konteks produk. Perusahaan itu harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang produk yang dibuat agar dapat memuaskan konsumen. Artinya tidak boleh ada kesimpang siuran informasi, disinformasi atau informasi palsu mengenai produk yang akan dipasarkan. Yang kedua, etika pemasaran dalam konteks harga. Nah, perusahaan itu harus menetapkan harga yang wajar dan sesuai dengan kualitas produk yang ditawarkan. Jangan modal 10.000 tapi dijual 200.000. Artinya tidak sesuai, tidak sebanding. Yang ketiga, etika pemasaran dalam konteks distribusi dan penyaluran. Nah, perusahaan itu harus memastikan bahwa produk yang dijual itu dapat diakses oleh konsumen dengan mudah dan aman. Yang keempat, etika pemasaran dalam konteks promosi. Nah, perusahaan itu harus memastikan bahwa promosi yang dilakukan itu tidak menyesatkan konsumen dan tidak melanggar hukum. Dan yang kelima, yang terakhir, ada yang namanya keetisan iklan. Perusahaan itu harus memastikan bahwa iklan yang dibuat
itu tidak menyinggung nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat serta tidak menyesatkan konsumen. Nah, etika bisnis dalam pemasaran sangat penting untuk diperhatikan karena dapat membangun perusahaan, kepercayaan pelanggan, dan menjaga citra perusahaan. Etika bisnis juga dapat membantu perusahaan untuk menciptakan nilai jangka panjang dan memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Lalu, etika bisnis dalam manajemen produksi. Nah, etika bisnis dalam manajemen produksi itu adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Nah, hal ini mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga konsumen. Nah, beberapa contoh etika bisnis dalam manajemen produksi itu antara lain. Yang pertama, kualitas produk. Produsen itu harus memiliki kewajiban untuk memberikan produk yang mempunyai kualitas sesuai dengan yang dijanjikan dalam promosinya. Jangan dipromosikan produknya A, ternyata setelah barangnya jadi, ternyata produknya kualitasnya B. Nah, itu tidak boleh. Keselamatan dan keamanan faktor yang kedua. Itu produsen itu harus memastikan bahwa proses produksi itu aman bagi karyawan dan konsumen, serta produk yang dihasilkan tidak membahayakan pengguna. Yang ketiga itu ada pengelolaan lingkungan. Produsen itu harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari proses produksi mereka, seperti penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengelolaan limbah yang baik. Artinya jangan sampai mencemari lingkungan. Lalu yang selanjutnya yang terakhir, keadilan dalam hubungan kontrak. Produsen dan konsumen itu sebaiknya menjalin hubungan kontrak yang adil, di mana produsen itu memberikan produk yang sesuai dengan yang dijanjikan, sementara konsumen itu membayar dengan prinsip berhati-hati dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Nah, etika bisnis dalam manajemen produksi ini penting. Kenapa penting? Berikut kita bahas tentang pentingnya etika bisnis dalam manajemen produksi. Antara lain yang pertama, meningkatkan reputasi organisasi. Bisnis yang menjunjung tinggi etika dalam manajemen produksi itu cenderung memiliki reputasi yang baik di mata konsumen dan masyarakat umum. Yang kedua, meningkatkan motivasi karyawan. Karyawan yang bekerja di lingkungan yang etis itu cenderung lebih termotivasi dan berkinerja baik. Lalu yang terakhir, mengurangi risiko kerugian. Dengan mematuhi etika bisnis dalam manajemen produksi, perusahaan itu dapat menghindari berbagai risiko hukum, seperti finansial dan reputasi yang dapat timbul akibat perilaku yang kurang etis. Lalu yang selanjutnya etika bisnis dalam manajemen SDA, sumber daya SDM, sumber daya manusia. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia itu adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan interaksi antara perusahaan, karyawan, dan stakeholder lainnya. Hal ini penting untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung dalam manajemen sumber daya manusia melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Nah, beberapa manfaat etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia antara lain: mensejahterakan karyawan, melindungi hak-hak karyawan, memberi keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan, tidak ada penyalahgunaan di dalam pengelolaan sumber daya manusia, tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam perusahaan, serta mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada di dalam etika bisnis. Nah, dalam hal ini, manajemen sumber daya manusia itu memainkan peran penting dalam membantu organisasi. Untuk apa? Untuk meningkatkan nilai-nilai etika organisasi. Nah, manajemen merupakan pendorong organisasi dalam usaha melatih karyawan agar mempunyai etika bisnis yang sesuai dengan organisasi tersebut, sehingga tindakan yang kurang etis itu dapat dicegah. Nah, fungsi manajemen sumber daya manusia itu adalah melindungi organisasi dari tindakan yang tidak etis dari seorang karyawan. Lalu yang terakhir yang akan kita bahas mengenai etika utilitarianisme. Nah, sebelumnya utilitarianisme itu apa sih? Utilitarianisme itu adalah teori etika normatif yang menentukan bahwa kebaikan adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua individu terdampak.
Nah, utilitarianisme itu merupakan sebuah prinsip moral yang mengklaim bahwa sesuatu itu dianggap benar bila mampu menekan biaya sosial, social cost, dan memberikan manfaat sosial, social benefit. Dalam situasi apapun, tindakan atau kebijakan yang baik adalah yang memberikan manfaat paling besar atau biaya yang paling kecil. Nah, utilitarianisme ini kadang dinamai juga sebagai konsekuensialisme. Nah, utilitarianisme itu telah diterapkan pada ekonomi kesejahteraan sosial, krisis kemiskinan global, etika memelihara hewan untuk makanan, dan pentingnya menghindari risiko eksistensial bagi kemanusiaan. Nah, prinsip-prinsip utilitarianisme itu adalah ajaran atau doktrin yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu tindakan itu diukur berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi individu yang terlibat. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam utilitarianisme. Yang pertama, prinsip kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar. Prinsip kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar. The greatest happiness of the greatest number. Tidak dianggap benar jika menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang paling besar bagi jumlah individu yang terlibat. Yang kedua, prinsip kemanfaatan, utilitas. Tidak tindakan dianggap benar jika menghasilkan manfaat atau kemanfaatan bagi individu yang terlibat. Yang ketiga, prinsip keselarasan, harmoni. Nah, utilitarianisme itu menganut paham positif dan negatif, mencoba mencari keselarasan dalam implementasinya, dan mengutamakan preferensi individu dengan menjamin hak-haknya. Namun di atas preferensi individu tersebut, ada hal yang lebih utama untuk didahulukan, yakni preferensi komunitas atau masyarakat. Lalu yang selanjutnya prinsip rasionalitas ilmiah dan teknis. Nah, utilitarianisme itu sangat berhubungan dengan paradigma pengambilan kebijakan yang masih menerapkan prinsip natural science atau positivistik, sangat mengedepankan rasionalitas, ilmiah, dan teknis. Nah, prinsip preferensi komunitas yang selanjutnya. Masyarakat dalam paham utilitarianisme itu adalah kumpulan dari individu-individu, sehingga tidak mungkin mencapai kesejahteraan masyarakat jika ada individu yang tidak sejahtera. Nah, prinsip utilitarianisme mengutamakan preferensi komunitas masyarakat di atas preferensi individu. Itu mengenai etika utilitarianisme. Lalu yang selanjutnya adalah penutupan yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran-saran. Nah, sebagai penutup, kesimpulannya adalah etika bisnis itu berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan dan memiliki fungsi yang mampu menyinergikan antar pemangku atau antar stakeholder. Nah, etika bisnis itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Masalah etika dan ketaatan pada hukum yang berlaku merupakan dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh para pelaku bisnis dan akan menentukan tindakan dan perilaku yang akan dilakukan dalam bisnisnya. Selanjutnya, yang terakhir, tentang kesimpulan, etika bisnis itu berfungsi untuk mengacu semua pelaku kegiatan bisnis untuk menjalankan bisnisnya dengan dilandasi nilai moral. Lalu, saran-saran mengenai etika bisnis. Nah, berikut ada beberapa saran untuk menerapkan etika bisnis. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis itu akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Bisnis itu harus mempunyai integritas, kejujuran, dan dapat dipercaya dalam menerapkan etika bisnis. Dalam menerapkan etika bisnis, perusahaan itu harus memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mengatur dalam dunia bisnis. Agar apa? Agar dapat membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Itu mengenai kesimpulan dan saran-saran. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.